Senang sekali saya Kak Rose. Seperti biasanya ya, hari ini kita akan ngerumpi bareng dan tamu pertama kita adalah Baby Margareta. Tapi sebelum kita ngomongin Baby, ada satu berita ini yang kemudian menjadi bahan perbincangan lama. Akhirnya ngaku juga kalau memang sudah menikah, yaitu Indra Bruggman dan Soraya Abdullah. Ada pengakuannya, coba kita lihat tayangannya berikut ini. Melangsungkannya udah beberapa bulan yang lalu, melangsungkannya ya. Jadi memang kan kemarin Mbak udah sempat bicara di beberapa media ya, bahwa memang betul ada pernikahan. Udah deh bubar, udah deh. Ayo, udah panjang kali lebar ya. Bukan. Panjang ya Allah, Rabbana. Pokoknya doanya aja, doanya Abdul yang baru. Kalau itu Mbak aja yang jawab kapan-kapannya. Intinya gini, saya sebagai sahabat senang banget mendengar berita tersebut ya, karena Mbak Aya juga sahabat saya, Indra juga teman saya, jadi sama support aja, sama doakan mereka, sama support aja. Gini Mbak Aya kan nggak mungkin bersentuhan dengan orang yang bukan muhrimnya, itu aja lah saya bilang kan. Nah di situ ya udah artiin aja sendiri gitu. Mereka kekeh harus keluar dari mulut kamu. Yang kemarin sempat heboh itu yang pakai cadar yang lagi cium saya itu anaknya Uti Soraya gitu kan. Kalau yang satu lagi ya Uti. Kalau yang satu lagi ya Uti. Oke, jadi kan kalau bukan muhrimnya kan nggak mungkin bersentuh-sentuhan, berdekatan. Jadi setelah kita telisik, kapan sih kemunculan foto mereka berdekatan itu sekitar bulan April ya. Jadi sudah lama ternyata kayaknya. Nih kan? Iya kan? Tuh kan? Nah, ini bulan April ya. April 2015 artinya tahun ini. Jadi bisa sebelum itu. Begitu. Yang saya herankan ini kan kabar gembira ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Memang kalau yang sedikit-sedikit dikeluarkan itu memang bikin penasaran, beritanya jadi lama gitu ya. Tapi kalau langsung saya sudah menikah, ya udah selesai gitu kan, nggak ada yang pengen tahu lagi kan. Pengen tahu mereka kapan punya anak, kalau udah punya anak kapan anak kedua. Kalau gini kan nikah nggak sih? Nikah nggak sih? Besoknya ketemu lagi terus aja beritanya begitu ya. Gitu. Oke, sekarang saatnya kita ke Baby Margareta. Takut. Apa sih? Takut. Kita lihat dulu tayangannya berikut ini. Baby Margareta yang lahir di Bandung pada 1 April 31 tahun silam ini mengawali karir sebagai model di majalah pria dewasa sejak tahun 2009. Model yang kerap berpenampilan seksi ini namanya juga pernah dicatut untuk daftar artis-artis sewaan. Ia kemudian mencoba merambah ke dunia akting dan salah satu film yang pernah dibintanginya berjudul Pocong Mandi Goyang Pinggul. Di film itu Baby beradu akting dengan Chand Kelvin dan sempat dikabarkan berpacaran. Bicara soal percintaan, Baby pernah menjalin hubungan asmara dengan Chand Kelvin selama 5 tahun, namun sayang akhirnya kandas di akhir tahun 2014 lalu. Setelah dari Chand Kelvin, Baby kini dikabarkan memiliki kekasih baru, seorang duda dengan 2 orang anak yang berprofesi sebagai pengusaha batubara. Benarkah Baby akan segera menikah dalam waktu dekat dengan kekasihnya? Dan sudah siapkah ia menjadi seorang ibu bagi kedua calon anak tirinya? Saksikan kisahnya hanya di Rumpi No Secret. Ya, tapi ya nanti kita akan tanya-tanya lagi. Ada berita juga yang mau disampaikan Baby hari ini. Nah, kita mau rumpifikasi dulu nih Baby Margareta ya. Kita mau tanya dulu, ini adalah berdasarkan tayangan yang sudah pernah ada di media. Dan inilah tayangannya yang pertama. Silakan. Anda bisa, Baby nanti tolong jelaskan ya, karena ini rumpifikasi, jadi untuk mengklarifikasi apa sih sebetulnya yang terjadi saat itu, pada saat berita ini kemudian muncul. Jadi bentuknya ada yang VT, ada bentuknya juga yang headline, dan inilah tayangan yang pertama. Kita dekat sama perempuan sebenarnya, karena trauma sama mamanya di masa yang lalu kan. Entah kenapa nih dengan Baby bisa serak, Karena bisa sejalan lah. Ya, karena hobi anak-anaknya sama aku, sukanya outbound. Iya, soalnya gimana ya, aku juga suka sama anak kecil sih. Dan mungkin teman-teman juga sebagian udah ada yang tahu kamarku seperti apa dalamnya, semua Princess Barbie. Itu malah ini anak-anak, aku tanya tadi mereka kamarnya seperti apa, dan mereka tuh emang nggak ada dekorasi kayak anak-anak seperti itu. Mereka biasa, justru aku yang istilahnya yang udah tua malah di kamarku semuanya Princess Barbie.
Iya, jadi kalau dari ini masnya namanya siapa? Kenapa? Mas siapa namanya? Henry. Mas Henry. Katanya gitu, udah yakin kalau mereka ya, kalau Baby juga tadi di tayangan itu Ya, gitu suka sama anak-anak. Apa yang terjadi sih Baby? ya Kamu kalau lihat tayangan itu apa perasaan kamu? bahagia sesaat sih ya. Bahagia sesaat, kenapa Iya. sesaat? Karena ya mungkin aku terlalu terburu-buru mengambil keputusan, tapi melupakan satu hal yang nggak bisa kita bersatu. Oh gitu. Ya, jadi kita berdua memutuskan untuk berpisah Oh. karena kita beda keyakinan, dan kita melupakan itu karena saking bahagianya kita melupakan satu hal itu yang kalau kita berjalan tuh nggak akan bisa gitu karena beda keyakinan. Jadi ini keputusannya baru saja terjadi. Baru saja. Berapa lama? Belum lama sih, sekitar semingguan. Jadi masih berat dong buat kamu. Iya, Baby? berat banget sih. Pada saat memutuskan itu apa kejadian? Kalian berbicara lagi dari hati ke hati? Ya, 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 apa ya? Ini adalah percintaan aku yang gagal yang kedua kali gitu ya, cukup menyakitkan karena kita udah berencana untuk tunangan, menikah, tapi tiba-tiba batal, dan itu adalah satu hal yang nggak bisa bikin kita bersatu gitu. Jadi kita udah bicara baik-baik, kita udah membuat keputusan bahwa kita nggak bisa bersama. Kalau melihat tadi sekilas itu kan pernah juga didokumentasikan di media gitu ya. Kamu sudah diperkenalkan, Ya, karena betul. udah dekat ke anak-anak. Deket banget. Deket banget. Ya, aku sayang banget sama anak-anak karena kan aku juga orangnya emang suka sama anak kecil gitu kan. Jadi buat aku suatu hal yang mudah untuk bisa apa namanya, bersatu sama anak-anaknya. Itu nggak masalah. Ya, Kalau nggak masalah. kamu kemudian setelah kalian sepakat ya udah ini memang tidak Ya. bisa diteruskan. Ya. Terus anak-anaknya bagaimana? Ya sedih sih, tapi sebisa mungkin tetap menjaga tali silaturahmi, karena kan kalau anak-anak nggak tahu apa-apa ya. Ya kita mungkin masih bisa jadi saudara gitu, nggak ada salah. Masih ada harapan nggak sih sebetulnya bahwa kalian masih bisa disatukan? Ya mungkin harus kalau misalkan mau diteruskan harus ada salah satu yang mengalah gitu. Jadi ya susah karena kita berdua kan masing-masing kuat dengan keyakinan kita masing-masing. Oke. Jadi rencananya padahal sebetulnya mau bertunangan itu kapan? Bulan depan tadinya. Bulan depan Iya. tadinya. Oke. Ini apa yang membuat tadinya begitu yakin, Iya. gitu, tiba-tiba ada sesuatu yang ingat, oh Iya, hari yang karena kemarin. saking bahagianya gitu kan, aku mau merit nih bentar lagi gitu kan. Ternyata di awal-awal kamu nggak memikirkan itu. nggak memikirkan itu karena aku pikir dia seiman dengan aku. Kamu pikir dia seiman? Iya, aku nggak pernah nanya tentang hal itu. Tapi ternyata berbeda keyakinan, langsung dek gitu kan. Aduh, gimana? Kayaknya nggak bisa diterusin gitu. Kapan kamu tahu bahwa itu berbeda keyakinan? Iya, 2 minggu yang lalu. Baru 2 minggu Iya, yang dan lalu. itu aku seminggu kemarin sempat sakit, sempat drop kan. Bingung harus ngapain, bener-bener bingung lah. Apa yang paling berat buat kamu pada saat tahu dan kamu harus mengambil keputusan yang berat dalam percintaan kamu? Ya, setelah tahu itu kan 2 minggu tuh langsung sakit kan. Aduh, gimana ya? Sepertinya emang nggak bisa diterusin gitu. Orang tua bagaimana, orang tua kamu? Kalau orang tua dari dulu nggak pernah membatasi gerak langkah aku mau gimana. Ya saya sangat bersyukur punya orang tua yang walaupun mereka tidak modern tapi pemikiran mereka tidak kolot. Mereka ngebebasin anak-anaknya untuk berbuat apapun gitu selama itu masih positif dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Tapi kenapa mereka enggak gitu? mereka kan tadinya tahu kamu mau tunangan kan pasti ikut Iya. berbahagia Iya, gitu. betul. Setelah tahu ada masalah begini, Ya mereka ya pasrah aja, udah ikhlasin aja. apa sih sebetulnya kenangan yang paling indah sebenarnya membuat kamu tadinya tuh yakin banget bahwa inilah jodoh kamu? Iya, soalnya aku pikir dia sosok pemimpin, ya, terus bertanggung jawab, terus orangnya tegas. Aku suka banget sih cowok yang punya jiwa pemimpin, tegas, bisa menjadi imam dalam keluarganya, terus juga anak-anaknya juga baik, pintar, cantik, terus
ya aku sayang sih sama anak-anaknya gitu. Pasti berat buat kamu ya untuk menceritakan ini lagi, apalagi orang banyak sudah tahu. Iya, kan. ya malu juga kan sendirinya mau merit taunya kan jadi. Malu buat Iya, kamu. malu banget. Tapi apa yang membuat Gitu. kamu akhirnya memberanikan diri untuk ya terbuka bahwa sayang sekali men-share berita yang tidak menyenangkan ini buat kamu? Ya, karena kan emang teman-teman keluarga semua bertanya gitu. Ini kelanjutannya gimana gitu. Terus teman-teman media juga banyak yang bertanya. Jadi ya tidak ada salahnya aku harus memberitahu, klarifikasi. Pada saat kamu tahu bahwa ternyata berbeda keyakinan, apa yang kamu lakukan pertama? Nangis lah. Pokoknya sempet sakit lah seminggu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus kamu mengatakan ini kepada dia? Iya. Terus bagaimana reaksinya? Ya sama-sama sedih sih gitu kan. Dia bilang Dia apa? juga nggak mungkin bisa mengalah karena kan dia pemimpin, dia bapaknya dari anak-anak. Masa mau Iya ya, dia punya ya anak-anak. seperti itulah. Oke. Apa yang dia katakan kemudian pada saat terakhir kalian Iya. bertemu? Ya dia bilang mudah-mudahan kita tetap menjaga tali silaturahmi terutama dengan anak-anak gitu kan, jangan sampai putus gitu karena anak-anak juga sayang sama kamu gitu. Jadi selama ini anak-anak udah membutuhkan kasih sayang ibu karena kan baru kali ini dia menemukan perempuan yang bisa ngerangkul anak-anaknya, anak-anak bisa sayang gitu sama baby, padahal sebelumnya dia ada hubungan dengan wanita yang lain, nggak pernah anak-anaknya bisa dekat. Baru dengan baby aja mereka baru bisa dekat karena kan mereka sebelumnya ada trauma dengan ibunya, akhirnya ya takut lah kalau misalkan menghadapi Kamu sudah wanita ketemu sama gitu. anak-anaknya lagi? Sudah kemarin waktu sebelum pisah sempat main, sempat berenang bareng gitu, ngasuh lah gitu, seneng aja karena buat aku dunia anak-anak itu. Mereka nggak bertanya? Enggak, kalau anak-anak kan masih kecil, kalau misalkan ngomongin masalah yang terlalu serius juga kasihan. Oke, baik.